Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa alhiqna bi'ibadika sholihin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Shadaqallahul azim. Jemaah subuh yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam adalah di antara nikmat-nikmat terbesar yang menjadikan kita, yang menjadi sebab kita mampu untuk menjalankan perintah-perintahnya. Dan yang lebih penting daripada itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesehatan, keimanan, keislaman tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidak mampu membuat kita menjalankan perintah-perintahnya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang senantiasa memperhatikan kita sebagai umatnya sejak di dunia, di masa hidup beliau, bahkan sampai nanti kelak di akhirat, ketika seorang sudah tidak peduli dengan orang lain, hanya Nabi Muhammad SAW sajalah yang masih mempedulikan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini dengan lantaran diutusnya beliau menjadi umat terbaik dibandingkan umat-umat terdahulu. Umat yang paling pendek usianya dikatakan umur umatku sekitar 60-70 tahun. Akan tetapi amalan umat ini bisa melebihi umat-umat terdahulu yang usianya ratusan bahkan sampai 1000 tahun. Dengan apa? Di antaranya adalah dengan dia dihadiahkannya umat ini malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, beberapa jamaah sudah ada yang menjalani i'tikaf selama 3 malam, ada yang baru malam pertama, ada yang sudah 2 malam, dan ada juga yang belum. Ya, kita tunggu semuanya. Semoga semuanya bisa diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk sama-sama berusaha menggapai malam Lailatul Qadar dengan cara i'tikaf di masjid. Di sini saya akan sampaikan materi yang biasanya hampir tiap tahun saya ulang, yakni mengenai masalah pendidikan keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana api neraka itu bukan seperti api dunia yang bahan bakarnya kayu bakar atau barangkali dengan gas atau dengan batu bara dan sebagainya. Tetapi api neraka itu adalah api yang dipanaskan selama 1000 tahun yang menyala warnanya merah. Dipanaskan lagi selama 1000 tahun berubah menjadi putih.
dan dinyalakan lagi selama 1000 tahun berubah menjadi hitam. Sehingga di neraka itu tidak ada, kita bayangkan terang sebagaimana api di dunia, tapi di neraka itu adalah api yang berkobar, yang gelap gulita tanpa ada penerangan sama sekali. Waquduha, dan bahan bakar api neraka apa? An-nasu wal hijarah, manusia dan batu. Bayangkan Pak, kita di dunia ini melihat penjahat saja dibakar, kita itu kasihan. Orang yang jahat saja, kalau kita melihat dia dibakar hidup-hidup, pasti kita kasihan. Nah ini manusia-manusia ini akan menjadi bahan bakar api neraka. Bukan cuma dibakar, tapi memang menjadi bahan bakarnya. Kira-kira kalau bahan bakar itu gimana bentuknya? Sudah hancur-hancuran, tapi tetap dipertahankan untuk menghidupkan api tersebut. Nah, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Imam Mufassir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau katakan, apa yang dimaksud dengan menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Beliau katakan, faqihuhum wa adibuhum. Ajari mereka ilmu, ajari mereka bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam, bagaimana cara menjalankan kewajiban, dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu mengajari secara langsung, maka kita perhatikan pendidikan mereka, anak-anak kita, keluarga kita. Faqihuhum, ajarilah mereka ilmu fikih. Karena dengan sebab ilmu fikihlah kita bisa mengetahui sah atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang mubtil yang membatalkan, dan mana yang sunnah dan makruh. Selain mengajari mereka ilmu, di sini juga dikatakan wa adibuhum, ajari mereka adab. Sebab orang yang punya ilmu tanpa adab yang baik kadangkala justru membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau hanya memiliki adab saja, ilmunya kurang, seakan-akan dia terlihat baik, indah, tapi dari sisi syariat dia banyak melakukan kesalahan. Sebab apa? Unsur dua ini ditinggalkan salah satunya. Jadi duanya lengkap. Faqih, paham urusan ibadah, urusan kewajiban, dan urusan adab. Kemudian kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas yang kita pimpin. Seorang pemimpin, imam ulama, presiden, ya, mereka akan diminta tanggung jawab atas mereka, siapa yang mereka pimpin. Kita sebagai ayah, sebagai suami akan dimintai tanggung jawaban terhadap siapa yang kita pimpin, istri dan anak-anak. Tatkala kita di dunia ya, melihat anak-anak kita main api, main mercon, bahaya buatan, bahaya. Apalagi kalau masih anak-anak, bagaimana sikap kita? Kita akan berusaha untuk menjaga, jangan main pisau, bahaya. Jangan mainan api, jangan mainan gas, jangan mainan listrik. Kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menjaga mereka dari hal-hal yang membahayakan. Ini bahaya bagi mereka di dunia. Bagaimana dengan akhirat? Yang kehidupan di dunia ini, jika dibandingkan kehidupan akhirat, itu hanya sangat-sangat singkat, seperti orang yang duduk mampir, minum, habis itu berangkat lagi. Maka sudah seharusnya untuk urusan akhirat menjaga mereka dari maksiat, dari pergaulan yang buruk, dari meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus lebih perhatian lagi. Kemudian di samping kita akan dimintai tanggung-jawaban, yang perlu kita perhatikan adalah kita berusaha memperbaiki diri kita.
Kita harus berusaha untuk memperbaiki diri kita. Sebab apa? Ma min maulidin illa yuladu ala fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu akan lahir fitrah, bersih, ibarat botol yang kosong. Wa innama abawahu yuwahhidanihi wa yunassiranihi. Dan orang tuanya lah yang membuat dia itu menjadi Yahudi atau Nasrani. Ketika botol yang kosong ini diisi dengan air putih, insya Allah dia akan mengeluarkan air yang putih juga. Tapi ketika botol yang kosong ini kita isi dengan air keruh, maka tidak akan mungkin dan mustahil dia akan mengeluarkan air yang jernih. Begitulah kita. Ketika kita ingin memperbaiki anak istri kita, keluarga kita, maka ibda binafsik. Mulailah dari diri kita sendiri. Prosesnya nggak mudah, prosesnya nggak mudah. Barangkali kita sudah berusaha benar, yang laki-laki sudah mengerjakan sholat 5 waktu, mencari harta yang halal, bahkan sudah berjamaah, sudah berusaha menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk. Belum tentu keluarga yang dulu kita didik dengan cara yang kurang baik bisa langsung mengikuti jejak kita. Tapi paling tidak itulah langkah awal kita berusaha. Jangan sampai ketika kita nanti di akhirat ditanya oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala atas anak dan istri kita yang berbuat salah, kita hanya menyalahkan mereka. Padahal nanti yang akan menjawab segala keadaan kita itu adalah justru tangan dan kaki kita sendiri dan catatan amal kita sendiri yang akan memperlihatkan kepada kita apa saja yang sudah kita lakukan. Terlebih lagi menyalahkan gurunya, guru sekolahnya disalahkan, guru ngajinya disalahkan. Siapa? Mereka itu hanya membantu kita. Guru-guru itu membantu kita, bukan kita itu memberikan tanggung jawab penuh kepada guru-guru. Tidak. Seandainya misalnya guru sudah menjalankan kewajibannya, ketika mereka pulang ke rumah menyaksikan kebiasaan buruk kita sebagai orang tua, atau barangkali kita tidak menegurnya atas kesalahan yang dia lakukan, maka yang salah tetap orang tua. Seperti itu. Makanya di sini dikatakan qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga, yang diperintahkan menjaga siapa? Diri kita masing-masing. Kemudian di antara hal yang paling penting dalam pendidikan ini adalah minimal sekali, bukan minimal, yang diprioritaskan pertama adalah bagaimana anak-anak itu diperintahkan untuk menjaga sholat. Sebab sholat adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung setelah keimanan kepada Allah. Tidak ada ancaman di dalam Islam, perbuatan dosa had di dalam Islam yang lebih keras hukumannya ketimbang orang yang meninggalkan sholat. Orang yang berzina yang belum menikah itu dihad dengan dicambuk 100 kali. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan malas-malesan, disuruh sholat sudah tidak mau, terlebih kalau di situ pemerintahannya adalah Islam, maka hukumannya dipenggal. Betapa berat, betapa keras hukuman ini. Maka begitu juga kita lebih perhatian dalam urusan sholat. Maka Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis-sholat wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat sedangkan usia mereka sudah usia 7 tahun. Kenapa dibatasi 7 tahun di sini? Ini bukan pembatasan yang maknanya harus nunggu 7 tahun, tidak. Tapi ini secara ghalib saja, secara umum. Umumnya anak itu kalau sudah 7 tahun itu sudah tamyiz. Tamyiz itu ya ada yang mengatakan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ada juga yang mengatakan tamyiz itu adalah kemandirian. Ketika anak itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja, cebok dengan bersih, maka itulah batas dia menjadi seorang
tamyiz. Dan ketika anak sudah tamyiz, wajib bagi orang tuanya untuk apa? Untuk mengajari mereka sholat, mengingatkan mereka sholat, memerintahkan mereka sholat. Dan ini adalah perkara yang sering dilalaikan oleh banyak orang tua. Ya, kita sering melihat kadang-kadang ada ibu-ibu, bapak-bapak ke masjid dengan anaknya yang sudah sekolah, sudah kelas 1, sudah kelas 2, tapi anaknya dibiarkan mainan padahal orang tuanya sholat. Anaknya dibiarkan main HP di belakang atau tidak ikut sholat padahal orang tuanya sholat. Ini adalah salah satu bentuk kelalaian kita. Kalau anak di bawah usia 7 tahun, kita tidak wajib sebagai orang tua, tapi boleh saja. Misalnya ada anak yang ketika umur 3 tahun ini sudah nalar, sudah bisa diajak, sudah bisa diajari, sudah bisa dibimbing, maka itu bagus. Dimulai dari sejak itu pun tidak masalah. Tapi kewajiban yang paling pokok adalah setelah anak itu tamyiz. Kalau belum tamyiz, belum ada kewajiban bagi orang tuanya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah di sini bisa bermakna hakiki, maknanya benar-benar dipukul ya, dengan pukulan ghairul mubarrih, yang tidak melukai, pukulan yang mendidik, misalnya dengan ujung kain, misalnya dengan rotan, tapi ya tidak sampai melukai ya. Ketika apa? Ketika meninggalkan sholat sedangkan usianya sudah 10 tahun. Jadi prosesnya lama, Pak. Dari usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Pendidikan selama 4 tahun kurang lebih, baru orang tua ini boleh tegas. Jadi makanya kadang-kadang kalau anak-anak ngaji tuh, Pak, ini kadang-kadang anak ngaji berisik sholat. Kalau habis asar ngaji, ada laporan, Pak ini mainan. Ya kalau anaknya masih kecil nggak pernah saya hukum. Usia masih di bawah 7 tahun, di atas 7 tahun paling yang berdiri ya. Paling cuma kalau sudah 10 tahun ke atas, hampir rata-rata kalau kita tekan dengan hukuman, itu sudah bisa nurut. Misalnya perlu digebuk meneh. Karena apa? Kita sudah berusaha mendidiknya. Tapi nek wis di luar waktu ngaji, kadang-kadang salah sholat meneh. Sudah tidak sholat. Kenapa? Karena tidak ada yang ditakutin. Orang tuanya nggak nakutin, Pak. Orang tuanya tidak tegas ketika anaknya tidak mengerjakan sholat ketika main-main, sehingga yang ditakuti hanya gurunya. Maka kata ulama mengatakan, jangan takut, jangan khawatir kalau anak-anak itu menjalankan segala kebaikan hanya karena takut. Jangan takut, Pak. Nggak apa-apa ya. Barangkali di masa kecilnya dia menjalani karena takut, karena terpaksa, tapi ketika hati sudah mulai terisi dengan cahaya dan akal sudah mulai sempurna, maka insya Allah menjalankannya dengan kesadaran seperti itu. Nah, ini batasan kebolehan memukul ketika sudah usia 10 tahun. Jadi kalau sebelum 10 tahun tidak boleh. Kita tetap memerintahkan, kalau toh bandel sekali jangan sampai dipukul. Paling ya kasih hukuman yang lain yang lebih ringan, tapi jangan sampai memukul. Dan dari 10 tahun sampai balik, sampai dia menanggung dosa, ini masih kira-kira 5 tahun. Jadi proses pendidikan itu lama. Dari usia 7 ke 10 ini tahapan awal, kemudian dari 10 tahun ke usia balik. Makanya jangan sampai kita menyiapkan usia ini. Ketika kita menyiapkan usia di mana kita harus mulai mendidik anak-anak, maka nanti kita akan menyesal ketika anak itu sudah di luar tanggung jawab kita. Tapi ketika kita sungguh-sungguh berusaha ketika anak memang di usia pendidikan 7-15 tahun khususnya, maka insya Allah kita akan panen atau paling tidak merasakan ketenangan ketika anak itu sudah balik. Sebab apa? Dia sudah terbiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ini peringatan buat kita semua. Tadhkirah, misalnya tadhkirah, majelis ilmu itu ada kalanya mau'idhah, nasihat, ada kalanya tadhkirah, agak lebih keras. Kemudian juga ada kalanya yang sifatnya itu mengademkan. Kadang-kala ya agak keras dikit nggak apa-apa, karena memang saya itu sebagai guru gitu ya, sebagai guru itu merasakan sendiri, Pak, betapa susahnya mengurus anak-anak.
Jenengan barangkali ngurus 1-2 anak saja, tapi kadang-kadang kita yang sebagai guru, guru di sekolah maupun guru ngaji itu kadang-kadang 30 sampai ratusan anak. Kayak Pak Fadli ini ngurusnya ratusan anak. Ya. Waktunya sholat zuhur, waktunya sholat repot sekali. Ya. Di waktu sholat dia punya tanggung jawab ketika memang di bawah asuhan kita. Tapi ketika sudah di luar asuhan kita, di luar jam pendidikan, di luar rumah, berarti itu menjadi tanggung jawab orang tua. Maka lebih besar tanggung jawab orang tua ketimbang tanggung jawab seorang guru. Jadi ingat bahwasanya guru adalah membantu kita dalam mendidik anak-anak, bukan yang bertanggung jawab penuh atas urusan anak-anak kita. Sebagaimana kita perhatian dalam urusan jasmani mereka, ketika mereka sakit, ketika mereka dalam keadaan bahaya, kita berusaha keras untuk menjaganya, berusaha keras untuk mengobatinya. Begitulah urusan ruhaniah yang akan bertahan sampai di akhirat nanti. Apakah dia selamat dari neraka, masuk dalam surga, atau justru mendapatkan azab dari Allah, masuk dalam neraka yang selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus lebih perhatian dalam urusan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ممنا معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari saya pribadi, kepada Allah Subhanahu pun. Kepada hadirin sekalian saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.